Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Juwari SPD selaku Kepala Sekolah SDN Gemurung. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Gemurung serta teman-teman yang dirahmati Allah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak luput kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan benar, yakni Adinul Islam wal Iman. Hadirin, saya percaya yang hadir di sini adalah orang-orang yang soleh dan solihah. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena ketika saya saat melihat wajah para hadirin, wajahnya bercahaya, bersinar, sampai lampu listrik aja kalah. Bercanda ya teman-teman, tapi yang jelas mudah-mudahan kita semua menjadi orang beriman dan bertakwa, serta menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Fil. Tahu nggak apa artinya Fil? Ayo, siapa yang tahu? Ya, bagus. Fil itu artinya gajah. Ada yang tahu nggak kenapa disebut tahun gajah? Gak disebut tahun semut. Ya udah, aku jelasin ya. Kenapa tahun gajah? Karena ketika saat Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada rombongan tentara gajah yang dipimpin Raja Abraha yang ingin menghancurkan Mekah. Maka Allah pun tidak ridho dan mengirim burung ababil yang membawa batu-batu api neraka, lalu menjatuhkan batu tersebut pada pasukan Abraha. Apa yang terjadi? Allah berfirman, faja'alahum ka'asfim ma'ul. Mereka dijadikannya seperti daun yang dimakan ulat. Artinya, batu-batu neraka itu menembus tubuh pasukan Abraha. Dari kepala tembus pantatnya, dari punggung tembus perutnya. Dari mana lagi teman-teman? Subhanallah, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan teman-teman, Rasulullah SAW itu adalah manusia yang hebat dan sangat luar biasa. Beliau manusia yang paling sempurna dan menjadi manusia yang nomor wahid di antara nabi-nabi yang lain. Mengapa dia menjadi manusia yang nomor wahid? Karena beliau adalah orang yang jujur, lemah lembut, tegas, bijaksana, dan mencintai umatnya. Pantesan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau suri tauladan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wazzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguhnya telah pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia menyebut Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah punya sifat adil dan bijaksana. Bahkan beliau pernah berkata, seandainya Fatimah mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya.
Sungguh Rasulullah sangat bijak dan luar biasa. Rasulullah juga punya sifat sangat penyabar. Dulu ada orang kafir tua dan buta. Setiap hari Nabi Muhammad menyuapinya dengan tangan yang lemah lembut. Dan orang buta itu selalu berkata kepada Nabi, "Hai Fulan, jangan percaya kamu sama perkataan Muhammad. Dia itu pembohong dan pendusta. Kalau seandainya aku bisa melihat, pasti Muhammad sudah aku habisin. Dan aku patah-patahin tulangnya biar tahu rasa." Ketika Rasulullah wafat, tiga-tiganya Abu Bakar yang menyuapinya. Orang tua itu terasa beda kelembutan tangannya. Lalu orang tua itu berkata, "Hai Fulan, kalau aku ketemu Muhammad, aku akan hajar dia karena dia pembohong." Mendengar itu, Abu Bakar marah dan menyuapi dengan kasar. "Hai orang tua, tidak tahu diri, setiap hari kamu disuapi Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Sekarang beliau sudah wafat dan aku yang menggantikannya." Mendengar perkataan Abu Bakar, orang tua itu menangis. Jadi, selama ini yang menyuapi aku adalah Nabi Muhammad yang selalu ku ingat dan ku caci maki. Dan dia tidak membahas apa-apa. Akhirnya orang buta itu bertaubat dan masuk Islam. Nah teman-teman, mulai sekarang ayo kita contoh Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus sabar, janganlah mudah emosi, dan jangan mudah marah. Kita harus jujur, baik hati, dan rajin belajar. Dan juga rajin melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam sehari-hari. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kelebihan, jangan dikembalikan, saya ikhlas. Pantun dulu ya, boleh? Pergi ke pasar beli ketan, tak lupa beli rambutan, Rasulullah sebagai panutan. Anak cantik jadi rebutan, maaf salah, anak soleh jadi rebutan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, tidak di sekolah SD. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, tidak sekolah di SDN Gemurung, tidak menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.